pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Agustini Cita Pampung dari SMP Negeri 2 Lembor Selatan. Saya Agnes Hamul dengan Unit Kerja ST Impres Daleng Lembor. Saya dari ST Lembor Selatan. Saya Sebastian Selaku dari SMA Negeri 2 Lembor. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Aris, salam sejahtera. Ya, selamat pagi juga Pak Sobat, salam sejahtera Pak Sobat juga. Pak Aris, apa kabar hari ini Pak Aris? Sangat baik sekali Pak Sobat. Lalu Pak Sobat sendiri bagaimana? Puji Tuhan, saya dalam keadaan baik dan Iya. tentunya bahagia Pak Aris. Baik, dalam diskusi kita kali ini Pak Aris, Ya. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Aris, Ya. yaitu tentang rubrik penilaian. Ya. Tentunya kita pahami secara bersama bahwa dalam melakukan coaching, kita perhatikan alur tirta Ya. dan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses Ya. kreatif, dan bagaimana kita proses menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Ya, siap Pak Sobat. Nanti tentunya saya dalam proses coaching ini saya sangat memperhatikan hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Sobat. Oke, terima kasih Ya. Pak Aris. Menurut Pak Aris ini ya, Ya. apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak Sobat, menurut saya nanti ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan dalam proses coaching ini yang terkait itu mendengarkan aktif, lalu menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya nanti. Oke, baik, terima kasih. Secara spesifik ini ya Pak Aris ya, Iya, ya. kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Aris ini? Ya, baik Pak Subas, berbicara tentang spesifik, ada beberapa hal yang mungkin saya lakukan nanti yang terkait mendengarkan aktif ini. Ada Ya. beberapa yang mungkin saya lakukan terkait menggali solusi dari Ya. coach saya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Ya, Pak Aris, bahwa tentunya kita dalam pembelajaran atau menerapkan coaching kita memiliki indikator yang ingin dicapai. Iya. Apa indikator yang ingin dicapai oleh Pak Aris? Ada beberapa indikator yang mesti saya perhatikan dalam proses coaching nanti Pak Subas. Ya. Yang pertama yaitu terkait mengajukan pertanyaan. Bagaimana pertanyaan nanti sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Hal yang berikut menunjukkan perhatian, yaitu terkait gestur saya, tatap muka saya terhadap coach saya. Yang lalu menunggu giliran. Nah, begitu mengajukan pertanyaan, saya menunggu giliran coach menyampaikan solusi yang mereka hadapi. Lalu terakhir Pak Subas, itu memberikan respon yang sesuai terhadap jawaban yang disampaikan oleh coach saya. Oke, terima kasih Pak Aris. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Aris tentunya sangat relevan dengan prinsip coaching, yaitu Ya. bagaimana mendengarkan aktif, dalam artian tidak melabel atau menjudgment Ya. coach kita sebelum kita mendengarkan Ya. secara aktif dengan penuh penghayatan. Baik, demikian dulu percakapan pra observasi kita. Silakan Pak Aris melakukan coaching dengan Ibu Dici. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Agnes, apa kabar hari ini? Selamat siang juga ke Pak Aris. Ya. Kabar saya hari ini baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Aris? Saya juga baik-baik saja Ibu Agnes. Ya baik Ibu Agnes, sebelumnya terima kasih sudah bersama di sini dalam kegiatan coaching kita hari ini Ibu Agnes ya. Ya baik Ibu Agnes, kira-kira apa rencana Ibu Agnes dalam kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini? Baik Pak Aris, hari ini saya senang sekali dapat bertemu dengan Pak Aris. Ya. Sehingga pada siang ini nanti saya akan menceritakan masalah yang saya sedang hadapi Pak. Ya. Ya. Kira-kira apa situasi yang dialami Ibu Agnes saat ini? Begini Pak Aris, Ya. masalah yang saya hadapi saat ini yaitu terkait dengan peserta didik saya di kelas Pak Aris. Iya. Dari ke-22 peserta didik saya, ada 2 siswa yang sampai saat ini belum lancar membaca. Pak Aris. 2 itu ya. Ya.
2 orang siswa yang sampai saat ini belum lancar membaca dan pada saat ini berada di tingkat kelas 5 ya. Iya, Baik, betul baik, Ibu. sekali, Pak. Dari skala 1 sampai 10 ini Ibu Agnes, kira-kira posisi siswa yang sekarang ini berada di skala mana Ibu Agnes? Untuk saat ini ya Pak Iya. Aris, mereka berada di skala 5 Pak Aris. Ya baik. Kira-kira nanti ke depannya Ibu Agnes mengharapkan skala berapa? Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, saya mengusahakan mereka berada di skala yang ke-7 Pak Aris. Iya. Karena teman-temannya kan sudah berada di skala yang ke-9. Iya, baik Ibu Agnes. Nanti harapan ke depannya dari skala 5 menuju skala 7 ya Ibu Agnes ya. Ya baik Ibu Agnes, terkait kemampuan baca siswa ini, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi dalam menaikkan dari skala 5 ke skala 7 itu? Hambatan yang saya hadapi ya Pak, Iya. terkait kedua siswa saya ini, yang pertama itu ketika saya menyuruh mereka untuk latihan mandiri membaca di rumah, mereka tidak mau Pak. Dan juga di sini saya juga sudah melakukan diskusi terhadap kedua orang tua siswa ini, dan tetapi responnya seperti itu saja. Mereka sudah melakukan bimbingan, tetapi mungkin tidak ada motivasi dari kedua peserta didik itu, sehingga sampai saat ini juga mereka tidak ada perubahan. Iya. Berarti tidak ada motivasi dalam diri ya Ibu. Iya, betul Ya, sekali. terkait itu hambatan yang Ibu sampaikan itu sudah terkait tidak ada motivasi ya Ibu ya. Kira-kira apa strategi atau solusi yang ditawarkan Ibu Agnes kepada siswa-siswa Ibu Agnes sendiri? Oke, baik. Pertama untuk kedua siswa saya ini ya Pak. Ya. Kalau misalkan tentu kita ketahui bersama ya Pak, kalau misalnya anak-anak kan melakukan belajar mandiri di rumah, otomatis kan mereka itu kurang fokus ya. Mereka lebih, apalagi saat ini kan sudah ada handphone ya Pak Aris ya. Mereka menomor dua kan itu belajar, mereka lebih fokus di HP. Sehingga di sini solusi terbaik saya yaitu menggunakan waktu 10 menit setelah jam istirahat. Di situ saya meluangkan waktu bagi kedua peserta didik ini, mengajak mereka untuk latih membaca, yaitu tempat yang mereka gunakan yaitu di kelas, karena di kelas juga Pak Aris kami sudah menyediakan pojok baca. Itu. Adakah prioritas yang ingin dilakukan? Karena saya dengar tadi ada berbagai strategi yang ditawarkan di Agnes tadi ya. Kira-kira adakah prioritas dari solusi atau strategi yang ditawarkan Ibu Agnes tadi? Iya, prioritas saya yaitu kedua peserta didik saya ini harus karena sebentar lagi kan mau ujian semester 2 ya Pak Aris. Harapan saya untuk beberapa bulan ke depan sudah sebelum ujian semester 2 mereka harus bisa membaca sudah Pak Aris. Harus sama sudah kemampuannya dengan teman-temannya yang lain. Ya, berarti lebih ditekankan kemampuan baca ini mendekati ujian ke depan ya, Bu ya. Iya, betul Itu menjadi prioritas. Adakah jangka waktu yang mungkin Ibu lakukan karena ujian kan dekat lagi ya, Bu ya. Kira-kira ada jangka waktu yang Ibu lakukan terkait solusi yang Ibu tawarkan ini? Iya, ada Pak Aris. 2 bulan ke depan saya usahakan kedua peserta didik saya ini harus sudah berada di skala 7 Pak Aris. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ibu sampaikan bahwa 2 bulan ke depan ini Ibu akan melakukan solusi ini terhadap kemampuan belajar siswa Ibu. Kira-kira apa komitmen yang Ibu miliki untuk melakukan rencana aksi yang Ibu lakukan nanti? Komitmen yaitu pertama itu bekerja sama atau melakukan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Terus yang kedua berdiskusi dengan kepala sekolah. Terus yang ketiga berdiskusi dengan teman sejawat. Mungkin saja mereka punya metode lain terkait dengan kemampuan kedua siswa saya ini. Ya, baik Bu. Tadi bila diskusi lalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya harap komitmen itu bisa dipegang teguh ya, Bu ya. Ya baik. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nanti ke depannya? Ke depannya saya akan terus belajar, terus bekerja sama dengan orang tua siswa, terus mendampingi peserta didik saya ini, Pak. Ya, terus mendampingi sampai mereka berada pada level 7 yang diharapkan oleh. Baik Ibu,
terima kasih Ibu karena kurang lebih waktunya 20 menit yang lalu saya sudah bersama di sini dalam diskusi terkait masalah yang Ibu dan Ibu sendiri sudah menawarkan solusinya. Kira apa yang menjadi simpulan dari kegiatan kita hari ini? Baik Pak, setelah saya melakukan Heeh, diskusi dengan Bapak, saya merasa lega ya iya, Pak, karena selama ini masalah yang saya hadapi saya pendam sendiri Pak. Saya iya, tidak tahu lagi kepada siapa saya harus menceritakan masalah yang saya hadapi. Tapi ketika Bapak meluangkan waktu untuk iya, berdiskusi dengan saya, akhirnya saya merasa puas. Sepertinya saya menemukan solusinya Pak iya, terkait iya. masalah yang saya hadapi Lega ini. ya, Bu, ya, Iya, betul lega sekali dari Pak. masalah yang Ibu Iya, hadapi. Baik, betul Pak. baik Ibu, terima kasih atas solusi atau rencana aksi yang ditawarkan. Saya tunggu ya Bu untuk mengetahui sejauh mana lagi rencana aksi yang Ibu lakukan terhadap siswa-siswi Ibu. Baik Bu, selamat siang. Semoga saya nanti menjumpai Ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Iya, amin. Baik Pak Aris, Ya, saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Aris bersama Ibu Rici ya. ya, Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan berdasarkan catatan dari hasil apa yang saya sudah amati tadi Pak. ya. Ya, pertama, bagaimana perasaan Pak Aris setelah melakukan coaching? Baik Pak, perasaan saya setelah melakukan coaching ini saya sangat antusias sekali dan merasa senang sekali. Mengapa? Karena coach tadi itu bisa menyampaikan solusi terkait rencana aksi ke depannya dalam masalah yang dihadapinya. Ya. Nah, mengapa? Karena coach sendiri mau menggali sendiri potensi yang dimilikinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach tadi. Ya, Ya, luar biasa Pak Aris ya, karena memang saya sudah amati juga ya, hal tersebut itu terjadi. Bagaimana Pak Aris menggali dengan beberapa pertanyaan berbobot. Baik yang berikut Pak Aris, ya. apa yang sudah Pak Aris lakukan untuk mencapai indikator yang direncanakan tadi? Ya, baik Pak. Dalam proses coaching itu tadi, tentunya saya sudah menggunakan alur Tirta ya, dalam dan menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching sendiri. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan tadi yaitu bagaimana mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, melalui mendengarkan aktif ini mengajukan pertanyaan, menunjukkan perhatian saya melalui gestur yang saya berikan kepada coach sehingga coach itu merasa nyaman dan termotivasi untuk menyampaikan solusi yang ditawarkan. Ya, dari penjelasan Pak Aris sangat sesuai dengan catatan Ya, hasil pengamatan saya ya Pak ya. ya, Bahwa Pak Aris sudah menerapkan prinsip coaching dengan menggunakan rasa ya. dan juga alur tirta. Jadi menurut Bapak sendiri ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk coaching selanjutnya ini Pak? Ya, baik Pak Subas, saya akan mengembangkan kompetensi proses kreatif dan Ya, memaksimalkan potensi yang itu mendengarkan secara penuh. ya, Agar apa? Agar bisa diintegrasikan dalam kompetensi-kompetensi yang lain, Pak. Terutama kompetensi yang berhubungan dengan mendengarkan aktif dan bagaimana prinsip kemitraan itu bisa dipadukan dalam teknik coaching. Oke, terima kasih Pak Aris sudah Ya, melakukan coaching dengan ya, baik baik dan Pak. memiliki harapan terkait dengan mengembangkan kompetensi selanjutnya. Ya, Kiranya dalam proses coaching selanjutnya kita tetap fokus pada peningkatan kualitas ya, diri dan coaching kita dan tentunya berpedoman pada alur kita. Oleh karena itu percakapan kita hari ini sudah sampai di sini. ya. Sekali lagi teruslah tergerak, Ya. bergerak dan menggerakkan. Ya, terima kasih sekali Pak Ya. karena sudah bersama saya dalam diskusi. Ya. Selamat siang Pak Ya, Aris. selamat siang juga. Agnes, salam sejahtera untuk Agnes. Baik, selamat pagi Iya. juga Pak Aris. Salam sejahtera juga buat Pak Aris. Bagaimana kabar hari ini? Pak? Oh, puji Tuhan, saya baik-baik saja Pak Aris. Bagaimana kabarnya Pak Aris hari ini? Iya, puji Tuhan juga Pak Agnes. Saya merasa bersyukur karena menjumpai Ibu dalam keadaan senyum yang menggembirakan. Terima kasih juga Pak Aris.
Baik Ibu Agnes, kesempatan ini yang berbahagia ini kita nanti akan melakukan coaching. Ibu Agnes akan melakukan coaching dengan coachingnya. Jadi ada beberapa hal yang kita diskusikan tentang rubrik penilaian ya Ibu ya. Kita tentu pahami bahwa dalam melakukan coaching kita harus memperhatikan alur, tirta, dan prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan menggali potensi Ibu. Iya, iya, iya Pak Aris, pasti nanti saya akan memperhatikan hal tersebut Pak Aris. Iya, baik Bu. Menurut Ibu, kompetensi apa yang mungkin dikembangkan dalam proses coaching ini nanti Ibu? Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Pak Aris, Ya. yang perlu saya kembangkan yang pertama itu Ya. mendengarkan aktif Ya. dan juga pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya, baik. Mungkin lebih spesifik lagi Bu, kira-kira ke mendengarkan aktif dan pertanyaan bawah seperti apa lah yang ingin diprioritaskan dalam kegiatan coaching? Oke, baik Pak Aris. Nanti saya akan menerapkan kompetensi mendengarkan aktif karena hal tersebut bisa menggali secara rinci permasalahan dan mencari solusi yang tepat terhadap coaching. Iya, luar biasa sekali Bu Agnes. Pertanyaan terakhir Bu Agnes, indikator apa yang mungkin menjadi fokus Ibu dalam kegiatan coaching ini nanti? Oke, indikator yang saya gunakan nanti yang pertama itu tidak menjudgment si coaching, terus yang kedua menyimak, terus dan juga nanti saya akan menggali ide-ide dan juga solusi yang harus dijawab oleh si coaching ini, Pak. Iya, baik Ibu Agnes. Saya rasa yang seperti yang disampaikan Ibu Agnes tadi, sekiranya dalam kegiatan coaching nanti itu bisa diterapkan. Jadi terima kasih Ibu Agnes. Silakan Ibu Agnes melakukan coaching nanti. Saya berharap berjalan lancar sesuai yang Ibu Agnes kehendaki. Baik, terima kasih Pak Aris. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Bu Nining. Selamat siang Bu Cici. Oke, bagaimana kabar Bu? Puji Tuhan kabar baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Puji Tuhan baik-baik juga Bu Nining. Baik, Bu Nining, sebenarnya pada siang hari ini, kenapa saya memanggil Bu Nining untuk berada di sini? Saya melihat akhir-akhir ini Ibu Nining kelihatannya resah sekali. Kira-kira mungkin Ibu bisa ceritakan apa masalah yang Ibu Nining hadapi saat ini, Bu Nining? Aduh, betul sekali Bu. Saya memang belakangan ini agak sedikit kesel juga sih Bu jadinya. Soalnya ada beberapa hal Bu yang terjadi di kelas yang saya ajarkan. Salah satunya itu mengenai kemampuan membaca anak Bu yang masih rendah. Mereka ini masih sangat sulit memahami isi bacaan. Akibatnya apa? Akibatnya pembelajaran itu tidak bisa berjalan dengan lancar Bu. Kadang kalau misalnya saya memberikan pertanyaan dan memang sengaja meminta mereka mencari pertanyaannya di buku ya Bu ya. Itu gimana ya Bu ya, saya masih mendengar ada yang membacanya terbata-bata, padahal kan dari tingkatannya mereka seharusnya kalau sudah kelas 8 nih Bu ya, ya membacanya harus sedikit lebih baik lah Bu dari tingkat SD begitu. Ya, betul sekali ya Bu Nining ya. Memang ya Bu Nining ketika pada saat proses pembelajaran, kalau misalnya ada beberapa siswa yang tidak bisa memahami, mungkin nanti akan berpengaruh juga ya pada proses pembelajaran nanti. Oke Bu Nining, kira-kira apa rencana Bu Nining dari kegiatan coaching kita hari ini? Oke Bu, rencana saya dari kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin menemukan solusi untuk menyelesaikan kasus tentang murid-murid tadi yang kemampuan membacanya ini masih rendah. Oh begitu ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu Nining berada di skala yang keberapa terkait dengan kemampuan siswanya Ibu Nining? Baik Bu, menurut saya pribadi Bu, kemampuan anak-anak ini berada di skala 5, masih di skala 5. Oh begitu ya. Kira-kira skala keberapa yang Ibu Nining ingin capai nanti terkait dengan kemampuan siswa tersebut? Saya inginnya mereka bisa mencapai ya minimal skala 7 dulu lah. Oh iya, betul ya. Apa hambatan atau gangguan yang Ibu Nining hadapi saat ini terkait dengan peserta didik tersebut? Oke, baik Bu. Hambatan yang saya rasakan terkait dengan
anak-anak yang kemampuan membacanya rendah ini tadi Bu, salah satunya adalah dalam menyelesaikan soal-soal atau menyelesaikan kasus yang saya berikan, itu mereka membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain sangat lama, ini kadang tidak terpecahkan kasus yang saya berikan. Kira-kira apa solusi atau rencana dari Bu Nining yang ingin Ibu Nining tawarkan untuk mencapai tujuan Ibu Nining nantinya? Baik Bu, rencana saya yang pertama itu adalah mungkin nanti setelah jam pulang sekolah kami bisa melakukan pertemuan singkat untuk latihan membaca ya, mungkin sekitar 15-20 menit Bu, ada jam tambahan seperti itu. Lalu selain itu mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya membantu saya memantau anaknya ketika di rumah. Oke, betul sekali Bu Nining ya. Baik, ya betul juga. Harusnya juga harus ada komunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Oke, kira-kira apa strategi yang ingin Ibu Nining lakukan untuk kedepannya nanti? Baik Bu, kalau soal melakukan pendampingan itu saya sendiri yang akan lakukan. Sedangkan berkaitan dengan orang tua, saya punya rencana bahwa nanti setiap anak-anak pulang ke rumah itu saya akan memberikan tugas bacaan. Lalu saya akan meminta orang tuanya untuk mendampingi mereka belajar sehingga keesokan harinya saat kami ada sesi pertemuan, nah saya akan mengecek kembali sejauh mana kelancarannya atau kemampuannya dalam membaca paragraf yang sudah saya tugaskan tersebut. Betul sekali Bu Nining, strategi yang itu sangat luar biasa. Oke, kira-kira apa komitmen yang ingin Ibu Nining capai dari tujuan atau strategi yang ingin Ibu Nining lakukan itu? Baik Bu, komitmen saya adalah anak-anak ini mereka benar-benar sudah bisa membaca, sudah tidak ketika membaca itu tidak terbata-bata, apalagi dilihat dari tingkatannya Bu ya. Selain tidak terbata-bata, mereka juga memahami arti bacaan. Oke, seperti itu. Oke, Bu Nining. Kira-kira siapa saja yang ingin Ibu Nining, menurut Ibu Nining ya, yang dapat membantu untuk mendukung strategi yang ingin Ibu Nining lakukan? Ya baik Bu, menurut saya yang bisa membantu saya, mungkin saya juga nanti akan minta bantuan guru BK Bu. Jadi kalau memang saya berhalangan mungkin mereka bisa membantu saya untuk membimbing anak-anak ini. Seperti itu. Harus berdiskusi lagi dengan guru BK. Oke, baik. Bagaimana tindak lanjut dari Ibu Nining setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Apa tindak lanjutnya? Baik Bu, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah nanti saya akan terus melakukan pendampingan Bu untuk anak-anak ini supaya tadi kan rencana saya kalau bisa tadi 7 kan Bu. Ya, saya akan usaha membimbing terus, syukur-syukur supaya mereka bisa mencapai pada membaca dengan level 10. Oke, baik. Terima kasih Bu Nining. Hari ini Bu Nining sudah menyampaikan semua masalah Bu Nining yang Bu Nining sedang hadapi ya. Oke, kira-kira setelah Ibu Nining melakukan coaching bersama saya hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nining? Yang pertama, seperti yang Ibu lihat tadi kan saya seperti resah ya Bu. Iya. Rasanya itu ya cukup plong Bu, karena ya hal-hal yang cukup mengganggu saya belakangan ini, saya sudah bisa menemukan solusinya untuk mengatasi masalah saya tersebut. Oke, baik. Nah, ini untuk kedepannya, apabila Bu Nining mengalami masalah, jangan dipendam sendiri ya. Bu Nining bisa menceritakan kepada saya kapan saja. Saya selalu mengeluangkan waktu untuk selalu mendengarkan keluh kesah dari Bu Nining. Baik Bu Nining, selamat siang. Semoga kedepannya Bu Nining bisa menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Nining saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu atas bantuannya. Saya benar-benar berterima kasih. Siang, Bu Nining. Selamat siang juga Bu Dici. Ya, baik Ibu Agnes, ya, saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Ibu Agnes bersama Ibu Nining tadi ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini ya Bu ya. Ya, tentu Pak. Ya, baik Ibu. Yang pertama, apa refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan Ibu pada saat coaching tadi? Baik Pak, saya ingin merefleksikan kembali kegiatan coaching kami hari ini terhadap Ibu Nining ya Pak. Baik,
pada kegiatan coaching hari ini perasaan saya begitu sangat lega karena Ibu Nining bisa menceritakan semua kepada saya terkait permasalahan yang dia sedang hadapi, Pak. Di sini Ibu Nining begitu sangat antusias dan merasa senang karena dia secara konsisten dapat menemukan caranya tersendiri dan juga menemukan solusi terhadap masalah yang dia sedang hadapi, karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali terkait permasalahan yang dia hadapi dan juga dia bisa mampu menemukan solusinya terhadap masalah yang dia hadapi, Pak. Iya, baik Ibu, super sekali ya. Baik Ibu, apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan coaching ini, Ibu? Atau indikator apa yang mengatakan bahwa coaching ini dilaksanakan dengan baik? Oke, baik Pak. Saya sudah menggunakan alur tirta dalam percakapan alur coaching tirta, ini. ya. Iya, betul Pak. Dan juga menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coach ini, Pak. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot terhadap si coach. Ya, baik Bu. Apa yang sudah Ibu jelaskan itu sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Lalu Ibu menerapkan prinsip coaching menggunakan alur tirta. Lalu pertanyaan berikutnya dari saya Bu, menurut Ibu sendiri kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk aktivitas coaching yang akan dilakukan ke depannya? Oke, baik Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi mendengarkan penuh agar si coach ini bisa mengintegrasikan dengan sangat maksimal, Pak. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Agnes yang sudah melakukan coaching dengan baik hari ini. Ya, sekiranya dalam proses coaching selanjutnya nanti Ibu tetap lebih fokus, lalu ada peningkatan kualitas diri terkait coaching yang akan Ibu kembangkan dan menggunakan alur tirta yang sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Demikian saja percakapan kita hari ini Ibu. Selamat sore, terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Nining, bagaimana kabar siang ini? Selamat siang Bu Dici, puji Tuhan kabar saya baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Saya juga kabarnya baik-baik juga Bu Nining. Baik Bu Nining, kesempatan yang berbahagia ini, kenapa kita berada di ruangan ini, yang ingin perlu kita diskusikan yaitu ada beberapa hal, yaitu tentang rubrik penilaian nanti yang ingin Ibu Nining lakukan pada saat coaching ya. Kita tentu pahami bersama bahwa melakukan coaching itu kita memperhatikan alur tirta dan juga prinsip coaching yaitu kemitraan kreatif dan juga menggali potensi. Baik Bu, nanti saat melakukan coaching saya akan memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, baiklah Bu Nining. Menurut Bu Nining, kira-kira kompetensi apa ya yang tepat nanti ketika Ibu Nining melakukan coaching? Kompetensi yang akan saya lakukan Bu, rencananya ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Nining. Kira-kira secara spesifik kompetensi apa yang Ibu Nining prioritaskan nanti? Ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu Nining, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu Nining capai nanti pada saat melakukan coaching? Oke, baik Bu, untuk kompetensi yang pertama yakni mendengarkan dengan aktif, indikatornya yang pertama itu saya mampu menyimak dengan baik sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Selain itu saya juga ingin supaya saya bisa terbebas dari melakukan judgement, asosiasi ataupun asumsi terhadap coach saya serta dapat menunjukkan perhatian saya terhadap coach.
Sedangkan untuk kompetensi yang kedua, yakni mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya itu yang pertama adalah saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka. Lalu yang kedua itu kalau bisa pertanyaan-pertanyaannya itu harus relevan dan berasal dari hasil saya tadi menyimak. Oke, baik Bu Nining, indikator yang sangat bagus ya. Baik Bu Nining, demikian saja diskusi kita hari ini. Silakan Ibu Nining melakukan coaching terhadap coachingnya nanti. Semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan maksimal. Baik Bu, terima kasih. Baik, selamat siang Bu Nining. Selamat siang. Selamat siang Pak Bastian. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan kabar baik Ibu. Ibu sendiri apa kabar hari ini? Puji Tuhan kabar saya juga baik. Ya. Oke. Nah, jadi kira-kira apa nih Pak Bastian tujuan pertemuan kita hari ini? Iya nih Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Jadi Ibu bisa meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya. Ada beberapa hal memang sih Bu yang ingin saya berbagi dengan Ibu terkait dengan peserta didik saya di kelas. Oke. Ya, apa yang terjadi nih dengan peserta didik Bapak di kelas? Ya, dari 31 peserta didik saya Ibu, memang ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyimak dan memahami kosakata bahasa Inggris karena dalam bahasa Inggris itu Ibu tentunya kita memahami isi teks, dan untuk memahami teks tersebut maka hal pertama itu adalah kita tahu dulu kosakatanya seperti apa Ibu. Oke. Maka saya datang di sini untuk berdiskusi dengan Ibu, mungkin ada alternatif atau solusi yang baik untuk bisa keluar dari hal tersebut. Oke, baik. Jadi anak-anak Bapak ini ada beberapa ya Pak ya yang belum mampu menyimak dan memahami kosakata bahasa Inggris dengan baik. Nah, menurut Pak Bastian sendiri nih, Ya. indikator atau definisi mereka dikatakan telah memahami kosakata dengan baik itu seperti apa ya? Saya mendefinisikan begini ya Bu, dalam mengerjakan suatu tugas atau satu proyek nih ya, karena dalam bahasa Inggris itu selalu berbicara tentang teks. Nah, kalau mereka bisa mengerjakan 60% saja dari isi teks itu melalui kosakata, maka saya mendefinisikan bahwa mereka sudah mampu memahami kosakata itu. Oke, baik. Jadi mereka dikatakan telah mampu memahami kosakata itu ya minimal 60% dari Ya, teks minimal. mereka paham. Betul. Kira-kira nih Pak Bas, kalau misalnya kita tarik skala 1 sampai 10. Menurut Pak Bas, anak-anak ini nih berada pada skala berapa? Untuk saat ini Ibu, saya berpikir bahwa mereka berada pada skala 4 Ibu. Dari skala 1 sampai 10, mereka berada pada skala 4. Oke. Nah, Pak Bas ingin tingkatkan mereka ke skala berapa nih? Saya menginginkan supaya mereka berada pada skala 8 ya Bu ya. Karena saya tahu bahwa untuk belajar bahasa asing itu memang sangat sulit sekali. Tetapi bagaimanapun sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran, kita berupaya agar mereka berada pada posisi atau skala 8 Ibu. Oke, jadi menurut Pak Bas mereka berada di posisi 4 dan ingin dinaikkan ke posisi 8. Ya, Skala. Nah, kira-kira berdasarkan pengamatan Pak Bas, ya. apa sih penyebabnya anak-anak ini tidak mampu memahami kosakata bahasa Inggris? Ya, yang pertama ini Bu, ada beberapa hal memang, yaitu tingkat kesiapan atau motivasi yang tumbuh dari dalam itu sangat kurang sekali. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran yang saya gunakan mungkin terlalu monoton, sehingga mereka tidak punya daya serap yang baik. Juga dalam memahami teks, mereka tidak secara kreatif untuk mencari jawaban melalui kosakata itu tadi Bu. Ya. Oke, baik. Nah, menurut Pak Bas nih, Ya. Media seperti apa yang rencananya mau digunakan? Ya, terima kasih nih ya Bu ya, bahwa saya akan mencoba ini berbagai variasi media yang akan dipakai.
Yang pertama, saya akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengakomodasi LCD. Karena kita pahami bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing, juga minat belajarnya masing-masing. Jadi dengan adanya LCD itu nanti kita bisa manfaatkan YouTube, pembelajaran melalui listening ataupun melalui YouTube yang ditayangkan. Mungkin saja nanti daya serap mereka ketika menggunakan media pembelajaran ini bisa mereka simak dengan baik. Oke, baik. Nah, selain media, kira-kira rencana apa lagi nih yang Pak Bas mau lakukan supaya kemampuan memahami kosakata anak-anak ini meningkat? Baik, terima kasih nih Bu ya. Saya ada satu juga yang ingin saya terapkan, yaitu tris vocabularies. Dalam artian bahwa anak-anak ini diberi tugas harian, yaitu satu hari mereka harus menghafal 3 kosakata. Jadi hal tersebut dibiasakan supaya mereka bisa paling tidak berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi di sekolah kami ada program English Day ya Bu ya. English Day itu tentunya kita membutuhkan perbendaharaan kosakata. Sehingga saya akan mencoba untuk menerapkan 3 vocabularies per day ini dalam artian menambah perbendaharaan kosakata dari peserta didik tersebut. Oke, jadi dari 2 rencana ini tadi Pak, soal menggunakan media dan juga tugas 3 vocabularies per day ini, yang mana yang menjadi prioritas utama dari Bapak? Yang menjadi prioritas saya Ibu, yaitu 3 vocabularies per day ini. 3 kosakata, karena itu tidak membutuhkan media dan lain sebagainya, tetapi itu adalah tumbuh dari inisiatif. Sehingga yang menjadi prioritas saya yaitu 3 kosakata per hari itu. Oke, 3 kosakata. Nah, kapan nih Pak rencana penerapan dari 3 vocabularies per day ini? Ya, kebetulan saya les di kelas tersebut itu hari Senin ya Bu ya. Jadi saya rencananya mulai hari Senin minggu ini dan untuk selanjutnya. Jadi akan dikembangkan setelah mulai dari hari Senin ini ya Bu. Ya, mulai hari Senin ini ya Pak ya. Nah, apa nih komitmen Bapak dalam menerapkan rencana yang sudah Bapak ucapkan? Iya, komitmen saya yaitu pertama sekali teguh dari dalam diri sendiri saya. Setelah saya kuat dari dalam diri sendiri untuk selalu mengontrol, membimbing dan menuntun anak-anak, saya merasa bahwa peserta didik juga akan mengikuti atau meniru dan juga akan menerapkan apa yang diinginkan. Yang kemudian yang berikut adalah tetap dari dalam diri sendiri, bagaimana memanajemen diri sendiri. Percaya bahwa kita ini adalah pemimpin pembelajaran yang menuntun peserta didik dan menjadikan mereka sebagai student center, bahwa pendidikan itu berpusat pada mereka, kita hanya menuntun mereka yang berinisiatif. Betul ya Pak, sebagai guru kita memang hanya bisa menuntun mereka. Ya. Nah, kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan komitmen Bapak? Ya, yang bisa membantu ini Bu ya, karena kita biasa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di sekolah kami ada 6 orang guru bahasa Inggris. Saya akan membangun komunikasi baik bersama rekan sejawat untuk secara komprehensif menerapkan metode tersebut, sehingga nanti itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pada peserta didik. Rencana yang bagus ya Pak ya. Nah, baik. Nah, kira-kira nih Pak, saya mau tahu bagaimana rencana tindak lanjut Bapak jika rencana Bapak ini berhasil, lalu jika tidak berhasil, apa nih yang akan Bapak lakukan? Ya, pertama bahwa keinginan kita, kebetulan kami yang belajar mengajar bahasa asing nih Bu ya. Yang pertama sekali adalah kita menginginkan supaya peserta didik kita ini bisa berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Dan itu nanti akan diwujudkan misalnya dalam literasi pagi atau ada dalam lomba English debating biasanya. Harapannya adalah kosakata itu membuat mereka bisa berbicara. Lalu kemudian ketika perencanaan ini tidak terwujud, maka saya akan tetap melakukan upaya untuk menggunakan media atau upaya-upaya lain, dan tentunya saya tetap berdiskusi dengan Ibu bagaimana cara agar bisa dikembangkan lagi.
Oke, baik Pak Bas. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya Pak Bas ya. Ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya bagaimana nih Pak Bas perasaan Pak Bas setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Ya, terima kasih Ibu. Memang kegiatan ini sangat luar biasa. Artinya segala unek-unek saya tidak tahu kepada siapa saya berbicara, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Ibu. Ibu selalu berupaya untuk menggali apa keinginan dari saya sendiri. Jadi dengan hal tersebut, dengan percakapan ini, saya menemukan sendiri apa ya yang harus saya lakukan. Itu didasari oleh pertanyaan-pertanyaan Ibu yang sangat luar biasa, Ibu. Itu yang saya rasakan hari ini. Oke, baik. Kalau demikian, saya tunggu ya Pak Bas ya cerita bagaimana penerapan Bapak soal rencana Bapak tadi. Iya Bu, terima kasih banyak untuk kesempatan luar biasanya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Terima kasih juga, sama-sama juga Pak Bas untuk kesempatan ini, dan saya juga berharap Pak Bas juga sehat selalu. Amin. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Bas. Baik Ibu Nining, setelah saya mengamati kegiatan proses coaching Ibu Nining terhadap Pak Bastian, Ibu Nining sudah melakukannya dengan sangat baik, dan juga dari beberapa hal yang berkaitan dengan metode coaching dengan menggunakan alur Tirta itu sudah sangat sesuai sekali Bu Nining. Terima kasih Bu. Kira-kira bisakah Ibu Nining merefleksikan sedikit terkait dengan proses coaching yang Ibu Nining lakukan tadi terhadap Pak Bastian? Oke, baik Bu. Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, refleksinya adalah yang pertama, saya merasa senang Bu, karena saya bisa membantu Pak Bastian untuk menggali solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Selain itu, mengenai rubrik tadi, saya merasa saya sudah menggunakan alur Tirta untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dan juga ide-ide supaya Pak Bas bisa menyelesaikan atau memberikan solusi yang tepat. Iya, betul sekali Bu Nining. Saya juga tadi melihatnya seperti itu. Kira-kira apa yang sudah Ibu Nining lakukan dalam kegiatan coaching tadi, dan apa indikator ketercapaiannya? Oke, baik Bu. Jadi yang saya lakukan tadi adalah saya sudah menyimak dengan baik untuk meningkatkan tadi kemampuan mendengarkan dengan aktif tadi. Saya sudah mampu menyimak dengan baik, sehingga indikatornya adalah saya mampu memahami permasalahan yang disampaikan Pak Bastian, dan akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sehingga Pak Bastian bisa menemukan solusi untuk permasalahan. Ya, betul sekali Bu Nining. Apa yang Ibu Nining jelaskan itu sangat sesuai sekali dengan catatan pengamatan saya, yaitu Ibu Nining sudah menerapkan prinsip coaching dengan alur Tirta. Menurut Ibu sendiri, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan untuk efektivitas coaching selanjutnya? Baik Bu, saya mungkin masih pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, tapi saya ingin mengembangkan prinsip ya, di mana itu proses kreatif, sehingga saya bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya ke depannya. Ya, betul sekali Bu Nining. Baik, terima kasih Bu Nining. Ibu Nining sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Kiranya dalam proses coaching selanjutnya, Ibu harus tetap fokus pada peningkatan kualitas diri dan juga psikoci, dan juga berpedoman pada alur Tirta. Oke. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu saya dengan melakukan supervisi, sehingga saya juga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan coaching. Ya, baik Bu Nining, selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Bastian. Selamat siang Ibu Nining. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Nining. Ibu sendiri kabarnya bagaimana hari ini? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Pak Bastian. Amin. Nah Pak Bastian, hari ini kan Bapak akan melakukan coaching dan saya akan menjadi supervisornya. Jadi sebelum saya mensupervisi
proses coaching yang Bapak lakukan, ada beberapa hal nih ya Pak yang perlu kita diskusikan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian. Jadi di sini rubrik penilaian yang saya buat adalah yang pertama saya akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah menggunakan alur delta. Lalu yang kedua, dalam proses coaching Bapak apakah sudah menerapkan prinsip dan paradigma coaching. Dan yang ketiga adalah mengenai apakah sudah melakukan kompetensi inti dari proses coaching. Nah, menurut Pak Bastian bagaimana dengan rubrik ini? Adakah yang perlu diperbaiki? Ya, terima kasih Ibu. Jadi menurut saya bahwa penilaian yang Ibu sampaikan itu sudah sangat sesuai dan sangat relevan dalam melakukan coaching dengan coaching nanti Ibu. Oke, baik Pak Bas. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching berlangsung nanti? Ya, dalam melakukan coaching nanti saya akan mencoba menawarkan beberapa kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, wah. Ya. Dengan menggunakan teknik rasa. Ya. Oke, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin saya diobservasi dari ketiga kompetensi ini tadi? Ya, dari ketiga kompetensi ini saya ingin menerapkan kompetensi mendengarkan secara aktif Ibu, karena hal tersebut bisa menggali secara rinci permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dalam pembelajarannya. Oke, jadi Bapak ingin berfokus pada kompetensi mendengarkan dengan aktif. Betul. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari kompetensi ini, Pak? Ya, dengan mendengarkan secara aktif, artinya saya nanti akan melakukan pertanyaan terbuka, kemudian bisa menggali informasi secara rinci juga dari coach. Maka hal tersebut adalah menjadi indikator pencapaian yang saya harapkan. Oke, baik kalau begitu Pak Bastian. Nah, selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih Pak Bastian. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk Pak Aris. Ya, selamat siang juga Pak Subas dan salam sejahtera. Terima kasih untuk kunjungannya Pak Aris hari ini. Saya merasa senang karena dikunjungi oleh Pak Aris. Tentunya Pak Aris punya tujuan untuk bertemu dengan saya. Kalau boleh tahu hal apa yang mau didiskusikan oleh Pak Aris hari ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga Pak Subas karena Pak Subas menyisihkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya alami atau saya hadapi. Baik Pak Subas, yang saya alami itu tujuan saya datang ke sini terkait untuk menyampaikan masalah yang saya alami terkait pembelajaran dalam kelas. Oke, baik. Masalah apa yang dihadapi oleh Pak Aris dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, baik Pak Subas, kebetulan di kelas saya itu Pak Subas ada beberapa murid yang sangat malas dalam mengerjakan tugas Pak Subas. Ya. Baik, menurut Pak Aris ini terkait anak yang bermasalah atau malas mengerjakan tugas, dari skala 1 sampai 10 nih ya, anak-anak tersebut berada pada skala berapa? Ya, baik Pak Subas, anak-anak saya itu kalau saya amati selama ini mereka itu berada di skala 5 Pak Subas. Berada di skala 5. Ya. Lalu Pak Aris menginginkan mereka supaya berada pada skala berapa? Ya, baik Pak Subas, saya sangat menginginkan anak-anak saya ini berada di skala 8 Pak Subas. Nah, mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena teman-teman lainnya sudah mencapai skala 9. Jadi saya mengharapkan mereka itu berada di skala 8 berdasarkan level kemampuan yang dimiliki siswa saya. Ya. Berdasarkan pengamatan Pak Aris ini ya, kira-kira apa penyebab anak-anak tersebut tidak mengerjakan tugas? Ya. Dari beberapa pengamatan saya selama beberapa hari ini Pak Subas, itu pertama itu terkait motivasi belajarnya. Motivasi belajar siswa di dalam kelas saya itu sangat rendah sekali. Jadi pantas sekali saya menyampaikan skala 5 untuk mereka. Sehingga dari hal itu saya mengharapkan solusi dari kegiatan coaching ini Pak Subas. Baik, terima kasih Pak Aris. Tentunya dari setiap persoalan yang kita hadapi, saya sangat yakin bahwa Pak Aris punya rencana supaya merubah hal tersebut ya.
tadi dikatakan bahwa mungkin motivasi mereka yang kurang. Menurut Pak Aris sendiri ya, kira-kira apa rencana dari Pak Aris agar motivasi ini kuat di dalam diri mereka sehingga mereka akan merubah dari posisi mereka malas menjadi mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Ya, baik Mas Bas. Yang pertama yang mungkin saya bisa lakukan terkait saya mengetahui dulu kemampuan belajar mereka, Ya, yaitu betul. menyampaikan tugas itu sesuai dengan bakat dan kemampuannya, Ya, sehingga tugas yang diberikan itu disesuaikan dengan level mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Subas, saya tetap berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimanapun juga adalah orang tua bagian dari ekosistem pendidikan. Jadi dukungan dari orang tua terkait belajar di rumah itu sangat mungkin dilakukan. oke. Tadi karena peserta didik yang ada di kelas itu bervariasi, Iya, baik dari kebutuhan iya, mereka, keragaman mereka juga gaya belajarnya. iya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang akan dilakukan Iya. oleh Pak Aris. Jadi di sini juga Pak Aris berkomitmen untuk bertemu dengan orang tua sebagai bagian dari kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira kapan rencananya Pak Aris bisa berjumpa dengan orang tua untuk mendiskusikan hal ini? Ya, baik. Mungkin dalam waktu dekat ini Pak Subas, mungkin 2 hari ke depan ini, karena sebelumnya saya mungkin merencanakan dulu terkait kegiatan apa yang perlu saya lakukan terhadap orang tua, yaitu 2 hari ke depan ini saya berusaha untuk melakukan kunjungan dan berkolaborasi dengan orang tua. Karena itu nanti terkait bagaimana merencanakan kegiatan murid di rumah yang disesuaikan dengan buku penghubung yang saya sudah berikan pada mereka. Oke, terima kasih. Jadi Pak Aris sudah akan mengakomodasi, Iya, yaitu melalui buku penghubung Iya. antara guru dengan orang tua. Iya. Jadi mungkin ada strategi lain yang akan dilakukan Pak Aris, misalnya terkait dengan kebutuhan belajar mereka. Barangkali ada hal-hal lain yang menjadi solusi dari Pak Aris agar mereka keluar dari zona kemalasannya itu. baik. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi Pak Sebas, bahwa saya harus menyiapkan materi atau tugas itu yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya, Sehingga nanti mereka termotivasi untuk belajar atau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Selain daripada berkolaborasi dengan orang tua. ya. Sangat tepat sekali Pak Aris Ya. bahwa memberikan motivasi tambahan, berkolaborasi dengan Ya. orang tua melalui buku penghubung ya. Ya. Jadi dari upaya yang dilakukan Pak Aris ini, komitmen apa yang ingin dibangun oleh Pak Aris? Ya, baik. Yang pertama, komitmen saya itu terkait keterbukaan. Ya. Saya harus terbuka terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sehingga dari itu nanti materi saya itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Lalu yang kedua berikut terkait tanggung jawab. Saya harus sebagai guru tentu saya harus tanggung jawab bagaimana mengembangkan siswa dari skala 5 ke skala 8, Pak. Jadi, Oke, terima kasih untuk niatnya yang luar Ya. biasa ini Pak Aris. Jadi menurut saya diskusi hari ini sudah sangat luar biasa Ya. dan tentunya Pak Aris sendiri setelah saya gali ternyata Pak Aris bisa menemukan solusinya. Ya. Baiklah Pak Aris, menurut Pak Aris mungkin bisa memberikan kesimpulan dari diskusi atau percakapan kita hari ini. Ya, baik Pak Sebas. Sebelumnya mungkin terkait diskusi ini ada beberapa hal yang mungkin terlibat nanti Pak. Iya, Karena iya. bagian dari perencanaan yaitu orang tua Iya, betul. serta rekan guru maupun kepala sekolah. Iya. Rekan guru nanti berdiskusi tentang masalah yang dihadapi siswa, kepala sekolah nanti terkait kebijakan-kebijakan untuk mengizinkan saya untuk bertemu dengan orang tua murid. Setelah saya mengikuti coaching dengan Bapak tadi ini, ada pengalaman yang menarik menurut saya, yaitu terkait bagaimana saya menjadi merasa lega karena sebelumnya saya tidak tahu harus kemana untuk menyampaikan masalah yang saya hadapi. Jadi solusi yang hasil dari kegiatan coaching itu bagaimana saya menyiapkan materi lalu berkolaborasi dengan orang tua melalui buku penghubung yang akan saya buat ke depan ini, Pak. Oke, luar biasa Ya. Pak Aris. Terima kasih karena sudah punya inisiatif Ya. untuk membangun komunikasi, bermitra dengan rekan sejawat, Ya. dengan orang tua, juga dengan kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan hasil dari diskusi kita hari ini bisa diterapkan dengan baik di dalam pembelajaran di Amin, kelas. Pak.
juga target Ya. nilai yang diinginkan oleh Pak Aris bisa berhasil sesuai yang diinginkan. Ya. Terima kasih. Kalau seperti itu silakan lanjutkan pembelajarannya ya Pak Aris ya. Ya. Oke, baik Pak Bastian. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Nah, ada beberapa hal nih Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama, mungkin Bapak bisa refleksikan terlebih dahulu proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Nining yang sudah menyediakan waktunya untuk melakukan supervisi terhadap saya. Pertama, saya merasa antusias dan merasa senang karena proses coaching ini berlangsung sesuai dengan alur Tirta. Kemudian coach juga secara konsistensi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, dan setelah saya mendengarkan aktif, coach bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi dalam proses pembelajaran di kelas, Ibu. Oke, nah betul ya Pak. Tadi juga berdasarkan hasil pengamatan saya, Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, Ya. menurut Pak Bastian sendiri apa nih Pak yang masih kurang dari Bapak? Menurut saya ada beberapa kelemahan yang mestinya saya harus tingkatkan lagi, Ibu, yaitu saya belum mampu secara efektif membuat pertanyaan yang berbobot atau menggali coach agar coach itu bisa menemukan secara efektif solusi yang akan dia buat terhadap permasalahan yang ia hadapi. Oke, nah kira-kira apa nih rencana Bapak untuk mengatasi kelemahan yang Bapak sebutkan tadi? Rencananya adalah saya terus meningkatkan kualitas diri dengan belajar, dengan berdiskusi seperti ini, agar nanti untuk proses coaching ke depannya saya bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali informasi, dan juga tentunya tetap menghindari judgement dan label terhadap coach saya, sehingga dalam bentuk kolaborasinya nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, baik ya. Memang tadi dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah menggunakan Tirta. Lalu ada beberapa prinsip coaching juga memang yang sudah dilakukan. Hanya mungkin ada beberapa yang mungkin belum maksimal ya Pak ya. Ya, Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kira-kira nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depan? Ya, saya tetap mengembangkan kompetensi bagaimana saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Jadi dari kedua kompetensi ini perlu saya tingkatkan dengan baik lagi, sehingga saya bisa atau coach nanti dapat memahami dengan baik dan juga secara rinci memahami apa yang saya tanyakan dari hasil apa yang saya dengar gitu. Oke, jadi kedepannya masih kompetensi yang sama dengan hari ini, Ya, hanya betul. levelnya dinaikkan ya. Dinaikkan gitu. Oke, baik. Dengan demikian untuk proses supervisi kita yang untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita bisa diskusi untuk proses supervisi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk kesediaan waktunya dan juga solusi-solusi yang ditawarkan oleh Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Pak Bastian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.